Verkes Polisi atau polisi lalu lintas adalah sebuah istilah yang pertama kali digagas oleh Belanda. Namun organ polisi lalu lintas sendiri baru dilahirkan pada tanggal 15 Mei 1915 oleh pemerintah Hindia Belanda. Polisi terbagi dalam 4 bagian, yaitu bagian sekretaris bertugas untuk mengurus administrasi, bagian serse, bagian pengawas umum, dan bagian lalu lintas. Pada masa penjajahan Jepang, organ kepolisian dibuat lebih sederhana karena hanya ada kompetai atau polisi Jepang, sedangkan polisi lalu lintas tidak nampak. Pada tahun 1945 ini, semangat kemerdekaan telah membawa perubahan pada kondisi polisi lalu lintas dengan digawangi oleh R.S. Sukanto dan R. Sumanto serta tokoh-tokoh lain. Mereka bahu-membahu menyiapkan proklamasi. Setelah merdeka, ditetapkanlah mengenai kedudukan polisi, yaitu termasuk di dalam Departemen Dalam Negeri. Dan sebagai Kapolri pertama pada masa ini adalah R.S. Sukanto. Mengingat keadaan lalu lintas pada saat itu tidak serumit masa sekarang, praktis pada periode ini, masalah lalu lintas belum mendapat perhatian serius. Pada periode ini dapat dikatakan sebagai kelahiran seksi lalu lintas dalam wadah Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam ketentuannya, polisi lalu lintas mempunyai rumusan tugas untuk mengurus lalu lintas, mengurus kecelakaan lalu lintas, pendaftaran nomor berwij, motor brigade keramaian, komando pos radio dan bengkel. Sedangkan pada tahun 1959, setelah dikeluarkannya order tentang pembentukan seksi lalu lintas jalan, maka dikenallah istilah lalu lintas jalan. Salah satu peran penting yang dilaksanakan pada periode ini adalah pengamanan konferensi Asia Afrika, Asian Games, dan Thomas Uber Cup dengan berperan aktif memberikan perlindungan, keamanan, keselamatan jalan, dan kelancaran lalu lintas. Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan sebuah momen yang menjadi sejarah perjuangan Polantas dalam masa perubahan bentuk negara ini. Konsistensi pekerjaan dan tugas sangat diuji dalam mengatasi berbagai gerakan pengacau keamanan, membuat polisi seakan tidak tidur demi negara ini. Pada tahun 1964 peraturan dikeluarkan, maka lahirlah Direktorat Lalu Lintas sebagai nama dan sebuah simbol yang kuat. Sebagai konsekuensi, tuntutan untuk membangun polisi pintar pun makin besar. Pendidikan kejuruan kader-kader Polantas mulai dirintis dengan mengirim beberapa perwira polisi ke Amerika. Hasilnya Polantas memiliki kemampuan semakin dalam dan juga mahir dalam menggunakan peralatan, baik komunikasi maupun kendaraan bermotor. Pada tahun 1965 merupakan tonggak awal polisi lalu lintas Go Public. Dengan mengembangkan pendidikan masyarakat melalui majalah, mengenalkan kepada pramuka, dan membentuk patroli keamanan sekolah atau PKS. Periode ini merupakan masa yang berat dan menjadi sebuah perjalanan yang tergolong rumit bagi polisi. Dengan penyatuan antara ABRI dan Polri, maka menjadikan banyak perubahan di tubuh organisasi Polri. Salah satunya adalah perubahan Direktorat Lalu Lintas menjadi Direktorat Lalu Lintas Komapta atau Komando Utama Samapta Polri. Dan di saat inilah terbentuk Patroli Jalan Raya atau PJR. Permasalahan lalu lintas mulai meningkat, ditandai dengan meningkatnya frekuensi pelanggaran lalu lintas. Sehingga salah satu upaya penindakannya adalah dengan melakukan sistem tilang yang berlaku efektif sejak tahun 1971. Sistem ini bukanlah sebagai ancaman atau intervensi kepada pengguna jalan, namun sebagai upaya penegakan hukum. Secara organisasi, setelah melalui berbagai perubahan berdasarkan surat keputusan, pada tahun 1991, Direktorat Lalu Lintas Polri berkedudukan di bawah Kapolri yang dikoordinasikan oleh Deputi Operasi Kapolri. Tanggal 2 Oktober 1996, Polwil Jambi naik status menjadi Polda Jambi yang merupakan likuidasi dari Polda Sumatera Bagian Selatan atau Sumbaksel.
Pada waktu itu Polda Jambi dipimpin oleh Kolonel Doktrandus Pristewa dan Ditlantas dipimpin oleh Kadit Lantas Letnan Kolonel Doktrandus Nyoman Gede Sweta. Seiring kebutuhan organisasi, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi berganti kepemimpinan berturut-turut kepada Kolonel Doktrandus Ajar Triadi, Kombes Pol Doktrandus Benyamin Selawa, Kombes Pol Doktrandus Anton Setiaji, Kombes Pol Doktrandus Bambang Budi Santoso, Kombes Pol Doktrandus Agusli Rasid, Kombes Pol Doktrandus Bimo Anggoro Seno, Kombes Pol Doktrandus Giri Purwanto, Kombes Pol Nasri Wiharto SIK, Kombes Pol Made Sutersen, Kombes Pol Doktrandus Joko Santoso, Kombes Pol Ciko Atwiato SIK, Kombes Pol Dr. Bahrudin MSI, Kombes Pol Didik Mulyanto SIK, Kombes Pol Doktrandus Juni SHMH. Selanjutnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi saat ini dipimpin oleh Kombes Pol Heru Sutopo SIK. Melalui komitmen Kapolda Jambi, Irjen Pol Doktrandus Firman Santiabudi MSI telah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, yang puncaknya diterimanya penghargaan dari Kementerian Pan-RB, yaitu Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi sebagai zona integritas dengan predikat wilayah bebas dari korupsi. Dan saat ini, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi sedang melakukan berbagai upaya menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Di masa pandemik saat ini, Ditlantas Polda Jambi berperan dalam penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19 melalui kegiatan-kegiatan antara lain melakukan penyekatan di perbatasan provinsi, bakti sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, pembagian masker gratis kepada masyarakat, sosialisasi ke posko pemenangan paslon gubernur dan wakil gubernur Jambi, himbauan melalui pemasangan baliho tentang penggunaan masker, sosialisasi pencegahan COVID-19 di mal, di pasar tradisional, di perusahaan, di terminal, di loket, SPBU, di perkantoran, dan kepada para pengguna jalan serta tokoh agama, patroli penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19, serta sosialisasi di radio RRI secara rutin maupun sosialisasi pencegahan COVID-19 di media sosial. Ditlantas Polda Jambi memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui tugas yang dikenal dengan 3E plus 1I, yaitu Law Enforcement atau penegakan hukum, Traffic Education atau pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas, Traffic Engineering atau rekayasa lalu lintas, dan registrasi identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi. Sebagai unsur pelaksana tugas di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Ditlantas Polda Jambi melaksanakan kegiatan bidang operasional antara lain bidang preemptif. Subdit Kamsel melaksanakan upaya-upaya pencegahan melalui kegiatan seperti interaktif sahabat kreatif kerjasama Ditlantas Polda Jambi dengan RRI Pro 2 FM, Polisi Sahabat Anak, Saka Bayangkara, patroli keamanan sekolah, pembinaan polisi cilik, pembinaan komunitas lalu lintas, Polis Goes to Campus, Polis Go to School, pembina upacara, safety reading, kampanye keselamatan berlalu lintas, bakti sosial, kampung tertib lalu lintas, serta melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan seperti stakeholder dalam menganalisa dan mencari solusi permasalahan lalu lintas melalui forum lalu lintas angkutan jalan.
Bidang preventif, Satuan Patroli Jalan Raya atau PJR melaksanakan upaya penanggulangan melalui kegiatan seperti pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas, patroli lalu lintas, TP/TKP laka lantas, dan penggelaran pos-pos induk PJR di perbatasan provinsi. Bidang represif, Subdit Gakum melaksanakan upaya-upaya melalui kegiatan seperti penyelidikan dan penyidikan laka lantas, penindakan pelanggaran lalu lintas, asistensi kecelakaan menonjol, pendataan dan pengkajian penyebab kecelakaan, trouble spot dan black spot, serta penanganan kecelakaan lalu lintas. Bidang pelayanan masyarakat, Subdit Regiden menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor melalui pelayanan penerbitan SIM, STNK, BPKB, TNKB, STCK, SKUKP, mutasi kendaraan bermotor, pelayanan cek fisik kendaraan bermotor, serta penghapusan dan pemblokiran Regiden Ranmor. Selain kegiatan di bidang operasional, Ditlantas Polda Jambi juga melakukan kegiatan di bidang pembinaan melalui kegiatan seperti pelatihan peningkatan kemampuan personil, antara lain pelatihan Traffic Accident Analysis atau TAA laka lantas, pelatihan Training of Trainer atau TOT, pelatihan VCD fungsi lalu lintas, pelatihan pemandu pelayanan bekerja sama dengan Grapari Telkomsel dan Bank Rakyat Indonesia, pelatihan TP/TKP, pelatihan 12 gerakan lalu lintas, pelatihan baris berbaris. Selain itu, Ditlantas Polda Jambi juga melakukan pembinaan rohani dan mental melalui kegiatan yasinan dan sholat subuh berjamaah yang dilaksanakan secara rutin setiap hari Selasa, serta penerapan reward and punishment bagi personil yang melanggar dan yang berprestasi. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi telah melakukan 22 terobosan kreatif sebagai upaya pemanfaatan teknologi informasi, antara lain terbangunnya sentra pelayanan terpadu yang di dalamnya terdapat ruang ibu dan anak, ruang bermain anak, pojok baca, petunjuk arah pelayanan, Regiden Center Siginjai atau aplikasi berbasis Android, Samsat Online atau pembayaran pajak melalui ATM, NRKB Online, SBST Online, aplikasi hilang temu kendaraan bermotor, survei kepuasan masyarakat secara online, Electronic Registration Identification atau ERI, penerapan First In First Out di seluruh pelayanan Ditlantas, delivery BPKB, STNK, dan TNKB, yaitu mengantar BPKB, STNK, dan TNKB sampai ke alamat tanpa dipungut biaya. Saturday Night Service SIM, lokasi Car Free Night, penyediaan fotokopi gratis di seluruh sentra pelayanan Ditlantas, Integrated Road Safety Management System atau IRSMS, merupakan integrasi sistem data kecelakaan lalu lintas melalui pencatatan dan pendataan kejadian kecelakaan lalu lintas yang digunakan untuk keperluan analisis, pelacakan sebab-sebab dan faktor yang mempengaruhi terjadinya kejadian kecelakaan. E-tilang atau tilang elektronik merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi sehingga lebih efisien, efektif, dan dapat memudahkan masyarakat dan pihak kepolisian dalam manajemen administrasi tilang. Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE merupakan implementasi teknologi dalam mencatat pelanggaran lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. GPS Tracking Monitor Person atau memonitor posisi personil dan kendaraan dinas, Highway Patroli Live Streaming,
Police Traffic Body Cam, Quick Response Time, Ditlantas Siaga, CCTV, Panic Button, dan website. Selanjutnya Regional Traffic Management Center atau RTMC Ditlantas Polda Jambi berfungsi sebagai pusat komando dan pengendali operasional kepolisian di bidang lalu lintas, pusat informasi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas, pusat kendali patroli Ranmor. Seluruh data dari wilayah ditampung dan diolah untuk siap disajikan dalam mewujudkan Kamsel Tip Carlantas. Kami belum sempurna, tetapi kami selalu berusaha.